Selamat pagi, Ibu. Pagi, Sus. Ibu dengan Ibu siapa? Bisa disebutkan namanya? Nadia, Sus. Ibu Nadia. Ibu bisa diangkat tangannya sebelah kanan. Baik, bisa diturunkan lagi, Ibu. Sebelah kiri, Ibu. Baik, bisa diturunkan. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah Ibu. Semua Ibu ya, Bu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Baik, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk menyiapkan alat terlebih dahulu ya, Bu. Permisi. Baik, Ibu, saya akan memulai tindakannya ya, Bu. Iya. Saya akan memulai dari mengukur tekanan darah Ibu. Bentar ya, Bu. Ibu bisa bantu diangkat tangannya. Baik. Kita mulai ya, Bu. Ini akan sedikit ada tekanannya ya, Bu. Baik, untuk tekanan darah Ibu normal ya, Ibu, 110/80. Selanjutnya saya akan memeriksa suhu Ibu ya, Bu. Ibu bisa bantu saya untuk menaruh ketiak Ibu. Baik, saya junjung tangan Ibu ya. Baik, udah bunyi ya, Ibu. Untuk suhu Ibu 36,7 ya, Ibu, normal. Nah, untuk nadi Ibu 75 ya, Ibu, 75 kali per menit. Nah, untuk pernapasan Ibu 18 kali per menit ya, Ibu. Baik, kalau gitu jika Ibu membutuhkan sesuatu, Ibu bisa pencet bel ya, Ibu. Kalau gitu saya permisi. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan anggota tubuh Ibu dimulai dari bentuk kepala Ibu dulu. Kita lihat apakah kepala Ibu ini simetris atau tidak, dan nanti saya akan melihat apakah kebersihan rambut Ibu terjaga atau tidak, dan di kulit kepala Ibu apakah ada lesi atau tidak. Boleh saya bantu dulu Ibu untuk duduk. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada kepala Ibu untuk mengetahui apakah ada benjolan atau tidak di sekitaran kulit Ibu. Ibu, kalau misalkan terasa nyeri, bisa bilang apakah ada rasa nyeri? Tidak ada, Sus. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada anggota tubuh Ibu, terutama pada mata. Pertama, saya akan melakukan inspeksi pada mata Ibu. Saya melihat apakah mata Ibu ini simetris atau tidak, atau adakah kelainan pada mata Ibu. Setelah itu, saya akan mengecek mata Ibu itu mata menonjol atau mata tenggelam. Dan saya akan mengecek konjungtiva Ibu apakah pucat atau tidak. Ibu bisa melihat ke atas ya, Bu. Permisi, pucat atau tidak, dan selera mata Ibu berwarna kuning atau tidak. Matanya turun ke bawah, Ibu bisa. Oke. Selanjutnya saya juga akan melihat apakah bulu mata Ibu rontok atau tidak. Selanjutnya saya akan melihat respon pupil mata Ibu menggunakan pen light. Baik. Setelah itu saya
saya akan palpasi bagian mata ibu, sekitar kelopak mata ibu, apakah ada rasa nyeri atau benjolan yang di sekitarnya ya Bu. Jika ada rasa nyeri, ibu bisa bilang ke saya. Ada nyeri? Tidak ada sus. Tidak ada ya, saya juga akan melihat apakah mata ibu ada alergi atau tidak. Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada telinga ibu, gunanya untuk melihat apakah ada kelainan pada fungsi pendengaran ibu, gendang telinga ibu, dan lain-lainnya. Pertama, saya akan inspeksi dan amati apakah ada perbedaan atau kelainan pada bagian telinga ibu ya Bu. Dan saya akan palpasi pada bagian telinga ibu saat saya pegang nanti atau raba nanti. Jika ada rasa nyeri, ibu bisa bilang ke saya ya Bu. Iya sus. Apakah ada rasa nyeri Bu? Tidak ada sus. Tidak ada ya, simetris ya Bu, tidak ada penumpukan serumen pada telinga ibu. Berarti aman ya Bu. Selanjutnya juga saya akan mengecek bagian dalamnya menggunakan otoskop. Iya sus. Baik ibu, selanjutnya saya akan inspeksi atau melihat bagian dalam telinga ibu ya Bu, apakah ada jaringan yang tersumbat dan lain-lainnya. Permisi ya Bu, bisa ada ke sana. Oke, aman ya Ibu? Baik ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pendengaran ibu ya Bu. Ibu bisa ngadep ke sana. Ya. Dengar Bu? Iya. Ke sebelahnya lagi. Dengar? Dengar. Oke, baik. Oke Bu. Dengar Bu? Dengar. Ke sebelah kanan Bu. Aman ya Bu? Iya sus. Baik. Baik ibu, selanjutnya saya akan memeriksa bagian hidung ibu. Apakah ada kelainan pada struktur tulang hidungnya atau tidak? Saya lihat sepertinya tidak ada, dan saya akan melihat menggunakan penlight bagian dalam hidungnya apakah tersumbat atau tidak. Ibu bisa dengar? Tidak ada ya. Selanjutnya saya juga akan melakukan palpasi untuk mengecek jalan nafas ibu apakah nyaman atau tidak dan terasa nyeri atau tidak. Ibu bisa bilang nanti ya Bu kalau terasa nyeri. Iya sus. Nafas, buang. Nyeri nggak Bu? Enggak. Nafas, buang. Nyeri Bu? Enggak. Baik, berarti aman ya Bu. Terus selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan anggota mulut dan bibir ibu. Saya akan inspeksi dan amati bagian mulut bibir ibu apakah ada lesi, bibir ibu kering atau lembab, dan atau ada kelainan kongenital pada mulut ibu. Permisi ya Bu. Seperti tidak ada. Dan selanjutnya saya akan mengecek bagian dalamnya untuk mengetahui apakah ada gusia bengkak, karies pada gigi, dan tonsilitis ibu menggunakan penlight. Ibu bisa buka mulut lebar-lebar dan menjulurkan lidahnya ya Bu. Buka lebar Bu, permisi. Apakah ada karies, bengkak pada gusi, dan tonsilitisnya kita lihat. Oke. Aman ya Bu, tidak ada terasa nyeri saat menelan? Tidak ada sus. Baik Ibu, berarti aman ya Bu. Iya sus. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian wajah Ibu. Saya akan melihat apakah wajah Ibu simetris atau tidak, dan apakah ada pembengkakan atau edema pada wajah Ibu. Tidak ada ya Bu, dan selanjutnya saya akan palpasi apakah bagian wajah Ibu apakah moon face atau puffy face. Sakit Bu jika dipegang? Enggak. Enggak ya. Ini sakit? Enggak. Enggak, ini juga enggak ya. Baik. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Ibu. Tujuannya untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak dan melihat struktur pada bagian leher Ibu ya Bu. Dan saya akan palpasi pada bagian leher Ibu. Jika terasa nyeri, Ibu bisa bilang ke saya ya Bu. Iya sus. Ibu bisa telan ludahnya. Udah benjolan, aman ya Bu, tidak ada rasa nyeri. Tidak ada. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher Ibu, JVP namanya. Nah Ibu nanti bisa tiduran ya Bu, saya bantu. Iya sus.
Terakhir, kita akan mengecek jugular vein pressure, di mana pasien diminta untuk berbaring 30-45 derajat, lalu kepala pasien akan disuruh untuk miring ke kiri. Jika terlihat pada bagian paling atas denyutan, kita ukur dengan dua penggaris. Penggaris pertama, ujungnya diletakkan di angulus ternalis. Penggaris kedua akan kita gunakan untuk mengukur kenaikannya. Posisinya tegak lurus dengan penggaris pertama. Kita akan menaikkan penggaris kedua sampai titik paling tinggi denyut jugular vein yang terlihat. Dan jika lebih dari 3 cm, sudah dianggap sebagai peningkatan vena jugularis. Selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan toraks atau dada. Untuk toraks sendiri itu pemeriksaannya ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ibu, saya buka ya Bu selimutnya. Dalam inspeksi di sini kita melihat bentuk dari si pasien, apakah bentuknya simetris atau asimetris. Di sini kita cari apakah ada deformitas dari toraksnya, seperti ada barrel chest atau ada pigeon chest, pectus excavatum ataupun veil chest, dan juga apakah adanya retraksi pada ruang sela iganya. Selanjutnya inspeksi, kita lihat bagaimana pernafasan pasien, apakah dia menggunakan alat bantu pernafasan atau tidak, dan dilihat juga bagaimana warna bentuk dari dada pasiennya. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan palpasi yang bertujuan untuk mengetahui pergerakan dada pasien. Permisi ya Bu. Tarik nafas ya Bu. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Coba Ibu sebut 777 ya Bu. 7. Coba sekali lagi Bu. 7. Iya. Bu, sekarang pindah posisi ya Bu. Saya bantu ya Bu. Makasih Ibu. Selanjutnya Ibu bisa jalan 77 ya Bu. Baik, Sus. Ayo Bu, dimulai. 777. Lagi Bu. 777. Ibu, kita kembali ke posisi ya Bu. Baik, Sus. Ayo Bu. Untuk perkusi dilakukan pada bagian depan dan di belakang pada dada kanan dan dada kiri. Ibu tarik nafas ya Bu. Hembuskan. Tarik nafas. 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 Hembuskan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian perut ibu ya Bu. Pemeriksaan fisik terdiri dari inspeksi, melihat, palpasi, meraba, dan auskultasi mendengar, perkusi mengetuk. Sebelumnya yang saya lakukan pertama itu inspeksi dan auskultasi. Mengapa inspeksi dan auskultasi dilakukan sebelum palpasi dan perkusi? Karena ditakutkan palpasi dan perkusi akan merusak bunyi pada saat auskultasi sehingga nanti pemeriksaan fisik tidak akurat ya Bu. Sus. Sebelumnya maaf ya Ibu, selimutnya saya turunkan sedikit. Sus. Yang pertama itu saya akan melakukan inspeksi, melihat apakah ada lesi atau tidak. Ini juga saya melihat bentuk abdomen ibu apakah datar, cekung atau cembung. Selain melihat lesi atau ukuran, saya juga melihat apakah ada benjolan atau tidak di bagian abdomen ibu. Aman ya Ibu? Sus, nggak sakit. Setelah dilakukan inspeksi, saya akan melakukan auskultasi dengan menggunakan stetoskop ya Bu. Baik, Sus. Saya letakkan stetoskopnya di abdomen ibu ya Bu. Ini dilakukan kurang lebih selama 1 menit untuk mendengarkan bising usus ibu. Bising usus normal itu dari angka 5 hingga 32 kali per menit. Dan ternyata bising usus ibu normal ya Bu. Sus.
Setelah dilakukan auskultasi, selanjutnya saya akan melakukan palpasi ya Ibu. Palpasi adalah nyeri tekan. Mengapa harus dilakukan palpasi terlebih dahulu? Agar saya mengetahui apakah ada tumor atau tidak di abdomen ibu atau organ yang terinflamasi. Jika ditekan-tekan akan menimbulkan bahaya. Maka dari itu perlu dilakukan palpasi terlebih dahulu ya Bu. Yesus. Untuk melakukan palpasi ada 9 regio. Untuk regio ada, saya mulai ya Ibu. Jika terasa sakit bilang ya Ibu. Yesus. Epigastrik, hipokondria kiri, hipokondria kanan, biliarium, lumbal kiri, lumbal kanan, hipogastrik, ilium kiri, ilium kanan. Terasa sakit Ibu? Tidak, Yesus. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hepar atau kaki. Ibu bantu saya untuk mengangkat kakinya ya. Yesus. Letakkan tangan kiri di belakang tubuh pasien dalam posisi sejajar dan menyangga iga ke-11 dan ke-12 kanan serta jaringan lunak di bawahnya. Lakukan gerakan spooning atau menekuk ke arah dalam seperti menyendok untuk meraba hepar. Dilakukan dari sias ke arah atas dan sambil kita meminta pasien untuk menarik nafas. Apabila terjadi perbesaran, maka kita akan merasakannya. Namun apabila tidak, normal tidak akan teraba. Apabila terjadi perbesaran, kita juga nilai perbesarannya sebesar apa. Selanjutnya bagian lain untuk mengetahui apakah terjadi hal yang sama. Ibu saya turunkan selimutnya ya. Yesus. Ibu bantu saya untuk mengangkat kakinya ya Bu. Oke Ibu, ada semua tidak nyaman. Untuk pemeriksaan layan ini, menyerong dari perut kiri atas pasien untuk mengetahui apakah terdapat splenomegali dari sias atau tidak. Selanjutnya saya akan memeriksa ginjal kiri Ibu ya Bu dengan melakukan palpasi. Jika terasa sakit bilang ya Ibu. Yesus. Untuk memeriksa ginjal kiri, tempatkan tangan kanan di belakang tubuh pasien tepat di bawah iga ke-12 dan sejajar dengan tulang iga. Ini sampai ujung-ujung jari tangan kanan Anda menjangkau angulus costovertebralis. Angkat tubuh pasien untuk mencoba mendorong ginjalnya ke arah anterior. Tempatkan tangan kiri Anda dengan hati-hati pada kuadran kiri atas, di sebelah lateral musculus, rectus dan sejajar dengan otot ini. Selanjutnya pada ginjal sebelah kanan. Kembali ke sisi sebelah kanan pasien, gunakan tangan kiri Anda untuk mengangkat tubuhnya dari belakang, dan kemudian dengan tangan kanan lakukan palpasi sampai dalam pada kuadran kiri atas. Selanjutnya pemeriksaan perkusi. Dilakukan dengan cara mengecek apabila ada suara kepekakan atau dullness, karena pada umumnya perkusi pada abdomen berbunyi timpani. Apabila terjadi kepekakan atau dullness, maka ada kemungkinan terjadinya misalkan neoplasma atau tumor, atau bisa ditemukan cairan yang abnormal lainnya. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pekak samping dan pekak pindah. Pekak samping di mana kita menemukan dullness atau cairan di samping. Kita meminta pasien untuk berbaring ke arah sebaliknya, sehingga cairannya ikut bergerak. Dan ketika kita melakukan perkusi yang dipindahkan ke arah bawah, maka cairan itu juga akan berpindah sehingga disebut dengan pekak pindah. Saya di sini ingin melakukan pemeriksaan bagian alat gerak ibu, yaitu tangan dan kaki. Apakah ibu bersedia? Bersedia, Yesus. Baik, boleh dibantu bangun. Duduk sebentar, Bu. Yesus. Pertama, kita akan lakukan inspeksi, yaitu untuk melihat apakah bahu, siku, dan lengannya itu simetris atau tidak. Tahap selanjutnya yaitu palpasi untuk mengetahui apakah adanya nyeri tekan atau bengkak pada sendi-sendi. Maaf ya Bu, kalau ada yang sakit atau nyeri bisa kasih tahu saya. Baik, Sus. Lakukan di kedua lengan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan range of motion untuk mengetahui sejauh mana pasien dapat bergerak. Ibu bisa ikuti saya. Pertama,
fleksi, ekstensi, hiperekstensi, abduksi, aduksi, eksternal rotasi, internal rotasi. Lakukan di kedua tangan. Fleksi, ekstensi, pronasi, supinasi. Fleksi, ekstensi, hiperekstensi. Abduksi, aduksi. Lakukan di kedua tangan. Tahap selanjutnya pemeriksaan kekuatan otot. Ibu boleh dibantu tahan Baik, sus. sebelahnya. Tahap selanjutnya kita akan melakukan refleks bicep dan tricep. Saat refleks hammer diayunkan, akan terlihat gerakan fleksi pada siku akibat kontraksi otot bicep. Saat refleks hammer diayunkan, akan terlihat gerakan ekstensi pada siku akibat kontraksi otot tricep. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah. Yang pertama itu ada inspeksi yang bertujuan untuk melihat apakah kakinya ini ada luka atau abnormalitas ataupun keseimbangan atau tidak seimbangnya pada bagian kaki. Tahap selanjutnya yaitu palpasi untuk mengetahui adanya nyeri tekan atau bengkak. Ibu kalau ada yang sakit atau nyeri, kasih tahu ya. Baik, sus. Tahap selanjutnya lakukan pemeriksaan range of motion. Fleksi ekstensi, abduksi aduksi, eversi inversi, dorsifleksi, plantar fleksi. Lakukan di kedua kaki. Tahap selanjutnya pemeriksaan tendon Achilles dan patella. Saat refleks hammer diayunkan, akan terlihat gerakan ekstensi pada lutut akibat kontraksi otot quadriceps femoral. Saat refleks hammer diayunkan, akan terasa gerakan plantar fleksi kaki yang mendorong tangan kiri pemeriksa dan tampak kontraksi otot gastrocnemius. Selanjutnya, pemeriksaan genitalia. Hal ini dilihat untuk mengetahui bagaimana kebersihan pada daerah genitalia, ukurannya, kemudian abnormalitas pada saluran perkemihannya, kemampuan BAK dan BAB, apakah pasien mengeluhkan nyeri atau adanya penggunaan alat bantu berkemih, seperti kateter atau pengguna alat kontrasepsi dan sebagainya.